Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhadian Permana Putra dari kelas 9G absen 9 ingin menceritakan cerita cerpen yang berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan yang diciptakan oleh Glory Gracia Caristabel. Pada suatu waktu, hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Mogu namanya. Usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berladang dan juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara. Mogu amat rajin membaca. Semua buku dilahapnya. Ia rindu akan pengetahuan. Suatu hari ia tersesat di hutan. Hari sudah gelap. Akhirnya Mogu memutuskan untuk bermalam di hutan. Ia bersandar di pohon dan jatuh tertidur. Dalam tidurnya, samar-samar Mogu mendengar suara memanggilnya. Mula-mula ia berpikir itu hanya mimpi. Namun di saat ia terbangun, suara itu masih memanggilnya. "Anak muda, bangunlah. Siapakah engkau? Mengapa kau ada di sini?" Mogu amat bingung dari mana suara itu berasal. Ia mencoba melihat ke sekeliling. "Aku di sini. Aku pohon yang kau sandari," ujar suara itu lagi. Seketika Mogu menengok, alangkah terkejutnya. Iya, pohon yang disadarinya ternyata memiliki wajah di batangnya. "Jangan takut, aku bukan makhluk jahat. Aku Tule, pohon pengetahuan. Nah, perkenalkan dirimu," ujar pohon itu lagi, lembut. "Aku Mogu, pencari kayu bakar. Aku tersesat, aku terpaksa bermalam di sini," jawab Mogu. "Apakah kau tertarik pada ilmu pengetahuan? Apa kau bisa menyebutkan kegunaannya bagi ilmu?" tanya pohon itu. "Oh iya, aku sangat tertarik pada ilmu pengetahuan. Aku menjadi tahu banyak hal. Aku tak mudah dibodohi dan pengetahuanku kelak akan sangat berguna bagi siapa saja. Sayangnya, sumber pengetahuan di desaku amat sedikit. Sedangkan kalau aku harus ke kota akan membutuhkan biaya yang besar. Aku ingin sekali menambah ilmuku, tapi tak tahu bagaimana caranya. Dengarlah nak, aku adalah pohon pengetahuan. Banyak sekali orang mencariku, tetapi tak berhasil menemukan. Hanya orang yang berjiwa bersih dan betul-betul haus akan pengetahuan yang dapat menemukanku. Kau telah lolos dari persyaratan itu. Aku akan mengajarimu berbagai pengetahuan. Bersediakah kau?" tanya si pohon lagi. Mendengar hal itu, Mogu sangat girang. Sejak hari itu, Mogu belajar pada pohon pengetahuan. Hari demi hari berlaku dengan cepat. Mogu tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Pengetahuannya amat luas. Suatu hari, pohon itu berkata, "Mogu, kini pergilah mengembara. Carilah pengalaman yang banyak. Gunakanlah pengetahuan yang kau miliki untuk membantumu. Jika kau ada kesulitan, kau boleh datang kepadaku." Mogu pun mengembara ke desa-desa. Ia memakai pengetahuannya untuk membantu orang, memperbaiki irigasi, mengajar anak-anak membaca dan menulis. Akhirnya, Mogu tiba di ibu kota. Di sana ia mengikuti ujian negara. Mogu berhasil lulus dengan peringkat terbaik sepanjang abad. Raja amat kagum akan kepintarannya. Namun, ada pejabat lama yang iri terhadapnya. Pejabat Monda. Dia ini tidak senang Mogu mendapat perhatian lebih dari raja. Maka ia mencari siasat supaya Mogu tapak bodoh di hadapan raja. "Tuan Mogu, hari ini hamba ingin mengajukan pertanyaan. Anda harus dapat menjawabnya sekarang juga di hadapan Baginda," kata penjabat muda. "Silakan Tuan Monda," hamba menegarkan, jawab Mogu. "Berapakah ukuran tinggi tubuh?" Tanya. "Kalau hamba tak salah, tinggi badan Anda sama panjang dengan ujung jari Anda yang kiri sampai ujung jari Anda yang kanan bila dirintangkan," jawab Mogu tersenyum. Penjabat Monda dan raja tidak percaya. Mereka menyuruh seseorang mengukurnya. Ternyata jawaban Mogu benar. Raja kagum dibuatnya. Pejabat Monda sangat kesal, tetapi ia belum menyerah. "Tuan Mogu, buatlah api tanpa menggunakan pemantik api." Dengan tenang, Mogu mengeluarkan kaca cembung, lalu mengumpulkan setumpuk daun kering. Ia membuat api menggunakan kaca yang dipantul-pantulkan ke sinar matahari. Tak lama kemudian, daun kering itu pun terbakar api. Raja semakin kagum, sementara itu Tuan Monda semakin kesal. "Luar biasa, baiklah, aku punya satu pertanyaan untukmu. Kau pernah mendengar tentang pohon pengetahuan? Jika pengetahuanmu luas, kau pasti tahu di mana letak pohon itu. Bawalah aku ke sana," ujar raja. Mogu ragu. Setelah pikir sejenak, hamba tahu Baginda tidak boleh sembarang orang boleh menemuinya. Sebenarnya,
Pohon itu adalah guru hamba. Hamba bersedia mengantarkan baginda, tapi kita pergi berdua saja dengan berpakaian rakyat biasa. Setelah bertemu dengannya, berjanjilah baginda takkan memberitahukannya pada siapapun, ujar Mogu serius. Raja menyanggupi. Setelah menempuh perjalanan jauh, sampailah mereka ke tujuan. Salam baginda, ada keperluan apa hingga datang menemui hamba? Sapa pohon dengan tenang. Aku ingin menjadi muridmu juga. Aku ingin menjadi raja yang paling bijaksana, kata raja kepada pohon pengetahuan. Anda sudah cukup bijaksana. Dengarkanlah suara hati rakyat. Pahamilah perasaan mereka. Lakukan yang terbaik untuk rakyat Anda. Janganlah mudah berprasangka. Selebihnya, muridku akan membantumu. Waktuku sudah hampir habis. Sayang sekali pertemuan kita berikut sikat, ujar pohon pengetahuan seolah tahu ajalnya sudah dekat. Tiba-tiba Monda menyeruak bersama sejumlah pasukan. Kau harus ajarkan aku, teriaknya pada pohon pengetahuan. Tidak bisa, kau tak punya hati yang bersih. Jawaban pohon itu membuat Monda marah. Ia merintahkan pasukannya untuk membakar pohon pengetahuan. Raja dan Mogu berusaha menghalangi, tapi mereka kewalahan. Walau berhasil menghancurkan pohon pengetahuan, Monda dan pengikutnya tak luput dari hukuman. Mereka tiba-tiba tewas tersambar petir. Sebelum meninggal, pohon pengetahuan memberikan Mogu sebuah buku. Dengan buku itu, Mogu semakin bijaksana. Bertahun-tahun kemudian, raja mengangkat Mogu menjadi raja baru. Sekian cerita dari saya. Semoga kalian menikmati. Makasih.